Nah saudara, pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari 1 Timotius. Dan saya beri nama spiritual check up judulnya. Jadi ada pemeriksaan rohani, ada pemeriksaan spiritual. Nah kalau kita mendengar istilah ini check up, biasanya kita ada berkenaan dengan medical check up kesehatan. Jadi kalau penting kalau ada apa-apa, kalau saudara diambil sampel melalui mulut, itu kan namanya check up juga. Apakah kita kena virus corona atau tidak, itu termasuk check up. Jadi ditemukan terlebih dahulu apa yang menjadi keanehan dalam tubuh kita, lalu kita perbaiki. Begitu kan? Nah, pernahkah saudara merasa bahwa keadaan rohani kita pun perlu diperiksa? Apakah saya ini benar-benar rohani saya benar-benar sehat atau tidak? Perlu itu diperiksa. Kadang-kadang orang nggak peduli, orang lebih peduli saya ini sehat atau enggak, tubuh saya ini sehat atau tidak, gula darah saya seperti apa, kalau kolesterol saya seperti apa. Kita kan mau periksa seperti itu, ya kan? Kalau sudah berumur itu apa kira-kira yang paling dipikirkan? Ya macam-macam lah. Kadang-kadang asam urat diperiksa, ya. Terus pembuluh darah juga diperiksa. Apakah nanti ada penyumbatan supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, bagaimana dengan keadaan rohani? Apakah kita saat ini memeriksa apakah saya benar-benar sehat atau tidak? Nah, kalau saya bicara mengenai spiritual check up, hari ini kita cuma melihat 1 Timotius pasal 4, 13, ayat 13, 14, 15, 16. Cuma ada 4 ayat yang kita akan periksa. Nah, kalau cuma ada 4 ayat, berarti sebenarnya ada pemeriksaan-pemeriksaan lain yang tidak kita periksa saat ini. Jadi bukan berarti kalau saudara sehat semua dalam hal 4 ini, saudara belum periksa yang lain. Seperti misalnya saudara pergi ke rumah sakit dan tidak check up secara menyeluruh, cuma check up kolesterol saja misalnya. Cuma check up LDL, HDL, terus apalagi gula darah. Udah yang sederhana saja. Yang lain tidak diperiksa. Jadi ini seperti itu kira-kira. Ini cuma bagian kecil saja yang harus kita periksa. Dan saudara, kalau saudara melihat akhir-akhir ini yang dinamakan bisnis kesehatan itu lagi naik daun. Orang lebih peduli sekarang minum vitamin. Orang lebih peduli sekarang melihat keadaan tubuhnya itu sehat atau tidak. Orang lebih peduli sekarang dengan imun tubuh supaya tidak kena penyakit. Itu fisik tubuh kita. Tapi kita mesti periksa keadaan rohani kita. Apakah kita sesuai dengan standarnya Tuhan? Kalau di pemeriksaan medis biasanya ada yang disebut dengan nilai rujukan. Tahu ya? Nah, saudara yang sering pergi ke lab pasti ada yang disebut dengan nilai rujukan. Apa itu nilai rujukan? Jadi hasil pemeriksaan lab itu dibuat angka-angkanya. Kalau angkanya tidak sesuai dengan nilai rujukan itu, maka indikasinya kita itu tidak sehat. Indikasinya tidak sehat. Contohnya saudara, kalau kita ngomong kolesterol, ya, kalau kita ngomong LDL lah, LDL. LDL itu saya mesti nyontek karena saya nggak hafal, saya bukan dokter. Jadi LDL itu kalau kurang dari 100 mg per desiliter, wah itu bahaya, nggak boleh. Ya, harus rujukannya kurang dari 100 mg per desiliter. Kalau lebih dari itu LDL-nya, wah ini mesti minum obat supaya kolesterolnya turun. Ya, kalau HDL-nya misalnya rujukannya itu 4 mg per desiliter atau lebih. Biasanya lebihnya 50. Kalau di bawah itu, wah hati-hati. Ada serangan jantung nanti. Kira-kira seperti itu. Ada nilai rujukan kalau kita membaca hasil lab kita. Nah, demikian pula kalau kita memeriksa kesehatan ada rujukannya.
harusnya kamu begini. Kalau kamu tidak begini, kamu tidak sehat. Kira-kira seperti itu kan? Kalau Tuhan punya standar dalam hidup kita itu seperti ini. Lalu kita tidak seperti itu. Berarti secara rohani kita tidak sehat. Kita mesti periksa. Kalau saudara pergi ke dokter dan kolesterol saudara tinggi, LDL-nya itu tadi tinggi sekali, saudara dikasih obat supaya saudara bisa minum, kolesterolnya turun. Harus ada terapi seperti itu. Bagaimana dengan kesehatan rohani kita? Ada enggak terapi? Ya, so cepat-cepat pergi ke apotik beli obat. Nah, sekarang kalau hasil pemeriksaan kita hari ini, saya periksa, saudara periksa. Ya, saudara periksa, saya periksa. Kalau saya tidak seperti nilai rujukan yang diminta oleh Tuhan, berarti saya harus mesti berobat secara rohani. Benar kan? Amin. Aduh, banyak orang nggak mau ini cek kesehatan. Takut. Kalau saya dicek tiba-tiba saya ada penyakit yang bahaya, bagaimana? Nggak siap menghadapi fakta dari kertas itu, hasil itu. Ya, nah, saudara, kita coba periksa keadaan rohani kita. Apakah saudara siap? Mesti siap. Supaya nanti saudara hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, hasil tes rohani kita pagi hari ini tidak menentukan apakah kita ke surga atau tidak. Saya mesti jelas. Kalau nilai tidak sesuai rujukan, bukan berarti kita tidak masuk surga. Surga atau tidak ditentukan oleh hasil ini. Surga hanya ditentukan oleh anugerah Tuhan. Cuma pada waktu kita percaya kepada Yesus, ya saudara, empat orang baru dibaptiskan. Waktu saudara percaya kepada Yesus, harapan-harapan Tuhan itu seperti ini. Kita itu lemah sekali. Kalau Tuhan bilang A, kita kadang melakukan B. Kalau Tuhan jalanlah 3 mil, kita cuma sanggup 1 mil. Kita bilang enggak sanggup Tuhan. Padahal rujukan Tuhan jalanlah 3 mil. Tuhan ingin kita menjadi orang Kristen yang seperti ini, tapi kita rendah sekali. Ya, saudara harus lihat itu, bercermin dari situ lalu bertobat. Oh, rupanya aku tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Aku harus perbaiki hidup kita. Aku harus perbaiki hidupku supaya aku seperti yang Tuhan mau. Mari kita buka 1 Timotius pasal yang keempat, ayat 13 sampai 15. Dan ayat-ayat ini akan menolong kita untuk melihat beberapa hal, cuma 4 hal saja, ya cuma 4 hal saja. Apakah kita sesuai dengan rujukan Tuhan? Padahal minggu-minggu sebelumnya kita melakukan spiritual check up. Mestinya setiap minggu kita lakukan spiritual. Kita dengar firman Tuhan. Oh, aku tidak seperti yang Tuhan inginkan. Harusnya kita berubah minggu demi minggu. Mari kita buka 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai yang ke-16. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 sampai 15. Sampai 16. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Dari 4 ayat ini ada nasihat Rasul Paulus yang diberikan kepada Timotius yang masih muda itu. Jadi Timotius adalah murid Rasul Paulus, dimentori oleh Rasul Paulus. Oke Timotius, kamu harus begini. Ini nasihatku sebagai mentormu supaya kamu seperti ini. Dan saya yakin apa yang dinasihatkan Rasul Paulus kepada Timotius adalah nasihat buat kita semua. Jadi sekali lagi saudara, keselamatan kita tidak ditentukan dengan hasil ini. Kalau misalnya tidak sesuai dengan rujukan, bukan seperti itu. Kita lemah. Tapi keselamatan kita ditentukan
oleh Tuhan sendiri. Keselamatan itu ditentukan oleh anugerah Tuhan sendiri. Kita baca dalam Yohanes 14, Tuhan berkata, kamu jangan gelisah, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat 4. Dan kemanapun aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Dan Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu jalan kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus ngomong, aku akan pergi ke sana. Nanti aku sediakan tempat rumah bagimu. Aku akan balik jemput kamu. Jadi Tuhanlah yang menyediakan tempat bagi kita di surga. Itu anugerah. Anugerah. Kata Thomas, kami tidak tahu jalan itu. Kami tidak tahu jalan itu. Oh, kamu tidak tahu. Akulah jalan itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah yang bisa membawa kamu kepada surga. Yang bisa memberikan surga kepada kita hanyalah si pemilik surga itu sendiri. Kita tidak bisa sogok Tuhan dengan perbuatan-perbuatan kita. Jadi Tuhan mengatakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tuhan bilang seperti itu. Jadi kalau saudara mengatakan berkali-kali saudara minta petunjuk jalan dari Tuhan supaya bisa terima surga, Saudara Yesus mengatakan, akulah jalan itu. Sudah ada jawabannya di dalam Alkitab. Yesus memberi kepastian. Jadi kalau saudara mencoba melakukan kebaikan 4 check up ini, saya belum sampai ke situ Pak. Saya belum sampai ke 4 ini, saya rujukannya tidak sesuai dengan keinginan saya. Saudara harus terima dulu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima dia. Nanti setelah saudara diurapi dia, saudara diberikan tempat di surga itu menjadi milik saudara. Saudara menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baru saudara melakukan spiritual check up. Karena check up pertama seharusnya dilakukan kepada seseorang adalah apakah dia terima Yesus Kristus atau tidak. Nggak ada cara lain. Check up pertama, apakah dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat atau tidak. Check up pertama, apakah Yesus sudah masuk ke dalam hatinya atau tidak. Kalau tidak, check up yang lain tidak ada gunanya. Jadi, saudara, Yesus mengatakan jalan ke surga itu adalah aku. Kalau saudara belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini nanti saudara diberi kesempatan, aku akan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Baru aku akan check up yang lain. Melakukan check up yang lain. Nah, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-13. Lihat itu, sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Check up pertama adalah, apakah saudara bertekun di dalam membaca firman Tuhan? Paulus memberi nasihat kepada Timotius, saudara Timotius harus bertekun di dalam membaca firman Tuhan. Rujukannya adalah tekun. Kalau tidak tekun, kalau saudara lihat itu, kalau tidak pernah, kalau hasil pemeriksaannya itu malas, kalau hasil pemeriksaan itu kalau saya baca Alkitab, kalau sempat, nah itu tidak sehat. Yang namanya sehat, tekun baca Alkitab. Kita akan periksa nanti, saya akan challenge kepada saudara supaya saudara
melihat kita rohani kita sehat. Jadi pemeriksaan pertama adalah apakah saudara tekun membaca Alkitab. Tekun itu artinya orang konsisten membaca Alkitabnya. Kalau aku nggak baca Alkitab, something wrong dalam hidup saya. Kalau makan kita tekun ya. Halo, ada yang nggak tekun makan? Aneh orang nggak tekun makan ya. Makan itu konsisten tiap-tiap hari pasti makan. Nah baca Alkitab itu tiap-tiap hari. Kalau bisa, kalau aku nggak baca Alkitab hari ini aku nggak makan hari ini. Ya katanya kan, kalau tidak baca no breakfast. No, saya lebih ekstrim lagi. Kalau saya nggak baca Alkitab, saya nggak makan hari ini. Karena kita memeriksa keadaan rohani kita. Saudara gini, perhatikan. Pada waktu Paulus mengatakan kepada Timotius, bertekunlah membaca Alkitab. Enggak semudah yang dibayangkan oleh kita. Paulus pada waktu itu, pada masa itu, mereka tidak punya kitab seperti ini. Enggak ada. Jadi apa yang mereka lakukan? Jadi kitab-kitab seperti ini beredar dari gereja ke gereja. Jadi kalau tulisan Rasul Paulus diedarkan ke Efesus, ke Filipi, ke Korintus. Jadi diedar lalu ditulis. Nulisnya itu nggak kayak sekarang. Coba difotokopi. Cepet kan fotokopi? Ini nggak, mereka mesti tulis satu-satu pelan-pelan, apalagi saudara itu banyak sekali. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka membuka Alkitabnya lalu panggil orang untuk dengar firman Tuhan. Jadi mereka tidak punya Alkitab di rumah. Nggak ada. Jadi mereka ingin, aku pengen dengar firman Tuhan. Aku mau dengar firman Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Ayo kita kumpul, kita dengar siapa yang bisa bacain itu, firman Tuhan itu kepada kita. Mereka rindu saudara. Saudara sekarang apa? Ini punya handphone ada, dalamnya ada Alkitab. Dia sediakan, nggak seperti mereka. Saudara, bagaimana orang-orang yang dulu tidak tahu Alkitab tapi mereka merindukan. Bayangkan kalau ini saudara bertahun-tahun saudara tidak pernah baca Alkitab. Lalu ketika Alkitab datang begitu rindunya orang untuk sampai digini-giniin, dicium-cium. Ini aku belum pernah, ini sudah lama sekali aku nggak pegang. Tapi begitu dipegang saudara punya ini. Bahkan saya yakin lebih dari satu di rumah. Tapi tidak pernah dibaca. Menyedihkan. Pernah saudara, suami atau istri atau anak, saudara kirim WA ke dia nggak pernah baca. Apa rasanya? Coba sekali-sekali deh, suami kirimlah WA kepada istri jangan baca. Berantem nggak di rumah? Berantem nggak? Berantem. Kurang ajar ya kamu kepada aku ya. Aku kirim WA kamu gak baca. Kurang ajar kamu. Kamu mana harga diriku? Ini itu pesan Tuhan WA melalui sini. Kayak WA itu dikirim oleh Tuhan kepada kita. Supaya kita membaca pesan Tuhan itu. Apa rasanya ketika Tuhan kirim. Kita gak baca. Apa rasanya? Biasa aja Pak. Nah, kalau biasa aja minta tolong deh. Kamu kirim WA kepada istrimu, kepada anakmu, dia gak pernah baca. Apa rasanya? Nggak enak kan? Tuhan mau bicara kepada kita melalui Alkitab. Kita berdoa kepada Tuhan, selalu minta sesuatu kepada Tuhan. Kalau kita ada sesuatu yang kurang, kita minta kepada Tuhan. Rajin sekali kita ngomong kepada Tuhan. Tuhan, aku pengen ngomong kepada Engkau. Dan begitu Tuhan mau ngomong melalui firman Tuhan ini, kita tidak dengar. Aneh, kayak gini nih. Tuhan, aku minta ini. Terus begitu Tuhan mau ngomong, stop, dah. Jawab ya, doaku ya. Kayak gitu kan? Kurang ajar. Saudara punya ini, bacalah tiap hari. Kalau tidak tekun, maka saudara gak sehat secara rohani.
Dia memberikan kepada saudara firman untuk saudara baca. Tapi kalau kita tidak membaca, kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan memberikan jalan kepada kita. Bagaimana kita mengelola hidup kita. Bagaimana Tuhan menghibur kita. Saya kasih contoh saudara. Kalau baca Filipi pasal 4 ayat 16. Ada di sini. Coba buka Alkitabnya. Bawa Alkitab kan? Ada yang bawa Alkitab? Ya, bawalah Alkitab kalau ke gereja. Bawalah Alkitab. Coba Filipi 4 ayat 16. Saudara mengatakan, Tuhan aku takut. Aku punya menghadapi ini, menghadapi itu, menghadapi ini. Tuhan pengen menghibur kita, lalu kita tidak pernah baca Alkitab. Padahal dalam Alkitab ada penghiburan dari Tuhan. Filipi 4 ayat 16. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Waktu saudara takut, saudara punya beban begitu besar dalam hidup. Saudara punya pergumulan yang berat yang tidak bisa dijawabkan. Kayaknya pintu sudah tertutup. Lalu Tuhan bilang, kamu jangan khawatir. Kan terhibur. Bagaimana cara Tuhan menghibur kita? Melalui Alkitab. Baca Alkitab, saudara. Bacalah Alkitab setiap hari. Bertekun setiap hari. Sekarang kita beruntung sekali. Ya. Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai macam bahasa. Bacalah supaya saudara mengerti firman Tuhan. Nah, tantangan saya adalah, next slide, John. Nah, saya menantang saudara 30 menit tiap hari membaca Alkitab dan berdoa. Can you do that? Satu hari 30 menit bersama Tuhan membaca Alkitab dan berdoa. 30 menit. Pak, kelamaan. 5 menit aja. Ntar, saya tanya kepada saudara. Saudara nonton drakor berapa lama? Satu sesi berapa? 45 menit ya? Setelah satu sesi habis, aduh penasaran. Sesi berikutnya deh. Lalu 90 menit. Penasaran. Memang film itu gitu loh. Dibuat penasaran supaya kita nonton yang berikutnya. Nontonlah kita. 90 menit, 2 jam kita lakukan. Hanya untuk drakor. Tapi Tuhan minta cuma 30 menit. Saya minta 30 menit saja. Setiap hari buka Alkitab dan mulai baca. Satu pasal atau satu perikop tiap hari. Pak, satu pasal 30 menit kelamaan. Oke, saudara baca, bukan cuma baca sudah selesai. Baca dan cari apa mau Tuhan melalui itu. Renungkan. Kalau sekali tidak mengerti, bacalah 2 kali. Ini kita bukan kewajiban loh baca Alkitab. Waktu kita baca, kita mau cari kehendak Tuhan. Belum ketemu, baca lagi. Belum ketemu, baca lagi. Setelah itu, saudara renungkan. Oh, Tuhan mau ini. Setelah itu berdoa. 30 menit saya yakin pasti akan kurang. Oke? Ini saya menantang saudara. Untuk banyak challenge ya. Di dunia ini ya. Banyak challenge. Saya lagi menurunkan berat badan. Lalu ada challenge di YouTube. Katanya 1000 step every day challenge. Jadi mereka ditantang 10.000 langkah setiap hari. Saya nggak sanggup 10.000 langkah. Itu kira-kira 7 kilo, 8 kilo. Ya, setiap hari. Nah, saudara, saya cuma menantang saudara 30 menit setiap hari baca Alkitab. Kalau saudara nonton YouTube 1 jam. Saudara lihat sosmed, TikTok lama sekali. Cuma 30 menit hanya saudara bersama dengan Tuhan. Kalau saudara tidak tekun, biasakan ini, lakukan ini tiap hari. Yang kedua, kita lihat ayat 14.
Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dalam penumpangan tangan sidang penatua. Jangan lalai. Jadi melayani Tuhan menggunakan karunia, lalai, malas, I don't care, atau siap. Atau selalu siap. Jadi ketika Tuhan minta memberikan kepada kita, kita siap. Saudara, pada saat saudara percaya kepada Yesus, saudara diberikan karunia rohani. Karunia rohani itu apa? Karunia rohani itu adalah kemampuan rohani yang Tuhan hanya berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus. Supaya dia ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan di gereja. Saudara sudah tahu apa itu. Saudara cari. Saya bisanya ini, saya bisanya itu, saya bisa gunakan. Banyak orang tahu karunia rohaninya, tapi tidak mau digunakan untuk Tuhan. Saudara harus cari. Harus cari dan lakukan itu. Pak, saya tidak bisa main keyboard, saya tidak bisa nyanyi. Ini bukan karunia rohani. Ini talenta. Mereka yang mempunyai talentanya, bisa memain alat musik, mereka berikan kepada Tuhan. Tapi ada karunia rohani. Jadi jangan bersembunyi mengatakan saya tidak bisa main musik, saya tidak bisa menyanyi, suara saya jelek. Nggak ada excuse itu, nggak ada alasan itu. Nggak ada hubungannya. Jadi kalau seandainya pelayanan hanya di panggung saja, menyedihkan sekali itu gereja. Pelayanan gereja itu sangat luas. Tuhan mengatakan hendaklah kamu saling mengasihi. Hendaklah kamu saling menguatkan. Coba buka Roma 12 ayat 6. Disebutkan di situ, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan. Lain-lain. Menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kita punya karunia rohani yang berbeda-beda supaya kita saling melengkapi satu sama lain. Contohnya gini saudara, karunia. Ada karunia mengajar. Ada karunia punya iman. Ada karunia untuk menyembuhkan. Ada karunia untuk ini, menasehati. Ada karunia hospitality, itu semua diberikan kepada Tuhan. Supaya kita saling menguatkan satu sama lain. Jadi pada saat seorang duduk bersama, lalu ada orang yang mengatakan saya punya karunia untuk melihat visi ke depan. Tapi saya tidak tahu apakah itu bisa jalan apa enggak. Lalu teman saudara di sebelah saudara mengatakan, kita pasti bisa lakukan karena dia punya karunia iman. Saling support seperti itu harus terjadi di gereja. Saudara punya itu, tolonglah temanmu yang tidak punya karunia itu. Tolong. Jadi bukan cuma hanya main musik, nyanyi, atau multimedia. Banyak. Kalau saudara punya karunia penginjilan membawa orang lain kepada Tuhan, bawa dia kepada Tuhan. Gunakan itu demi kemuliaan nama Tuhan. Coba buka Ibrani 10 ayat 4, ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dalam pekerjaan baik. Bagaimana kita bisa saling memperhatikan? Waktu saudara pergi ke gereja, saudara duduk di sini, terus mendengarkan firman Tuhan, saudara pulang. Bagaimana kursi sini bisa memperhatikan kursi lain? Orang yang di sini bisa memperhatikan. Itu tidak mungkin terjadi kalau saudara hanya datang ke gereja, terus saudara pulang. Nggak mungkin terjadi. Aku nggak kenal dia kok. Aku nggak tahu persoalan dia kok. Nggak mungkin terjadi. Itu bisa terjadi saudara. Makanya gereja punya care group. Punya kelompok kecil. Supaya dalam kelompok kecil saudara bisa curhat. Saya butuh ini. Saya butuh didoakan. Saya perlu dikuatkan oleh orang-orang lain. Kelompok lebih kecil. Sini kalau sudah nggak bisa ngomong kan. Pendeta doakan saya seperti ini. Pendeta doakan saya punya pergumulan. Nggak bisa, saya ngomong. Ini satu arah. Tapi di dalam care group, saudara curhat. Ungkapkan perasaan di situ dan teman akan mendoakan saudara. Berapa orang saudara yang punya kelompok kecil dan merasa dikuatkan? Angkat tangan. Puji Tuhan, banyak sekali punya kelompok kecil. Dikuatkan ya.
Amin. Teman saudara mendoakan. Nah, yang belum gabung, bergabunglah di situ. Bukan cuma saudara akan ditolong, tapi saudara bisa peran untuk menolong orang lain. Jadi saya menantang saudara. Saudara ikut hadir di care group. Saudara yang belum gabung ke care group, saudara cari sesuai dengan usia saudara. Cari, saya mau ikut kelompok kecil. Ikut kelompok kecil. Sehingga kita bisa saling mendoakan satu sama lain. Dengan cara itulah Ibrani pasal yang ke-10 ayat 24 bisa terjadi. Di sini nggak mungkin. Di ruang ibadah nggak mungkin. Hendaklah kamu saling menolong, saling membantu, saling mendorong, saling menasihati. Itu hanya terjadi dalam kelompok kecil. Saya menantang saudara. Kalau saudara sudah join dalam care group, sudah ada di situ. Saudara jangan absen selama 2 bulan, 3 bulan. Saya akan perjuangkan ini. Saya menantang saudara kalau saudara belum gabung sama care group. Saudara cari, masuk ke situ. Dengan tujuan, saya ditolong dan saya menolong orang. Saya melayani dan saya dilayani oleh orang lain. Nah, coba. Tadi baca Alkitab, tekun atau tidak, berapa nilai saudara? Sekarang yang kedua, melayani Tuhan. Berapa nilai saudara? Apakah saudara sesuai dengan rujukan Tuhan atau tidak? Saudara sendiri yang bisa menilai. Saya tidak bisa. Kalau seandainya tes darah bisa menentukan saudara rajin baca Alkitab atau tidak, akan saya lakukan. Supaya saya tahu anggota gereja saya itu seperti apa. Tapi saya kan tidak bisa. Saudara sendiri yang tahu. Saudara sendiri yang tahu. Itu tentang pelayanan. Lihat di situ. Ada kemajuan rohani, ayat yang ke-15. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Dan dia berkata mengenai kemajuan rohani. Saudara, kadang-kadang orang berpikir gini, saya kan kadang-kadang ideal, saya bilang kepada gembala care group, saya mau, seperti Paulus ya, ngomong kepada Timotius, engkau muridku, engkau harus sama seperti aku. Duplikasi. Jadi apa yang ada dalam Paulus, kemampuan Paulus, pengajaran Paulus kepada Timotius, Timotius harus sama seperti Paulus. Saya juga pengen seperti itu kepada semua jemaat saya. Tapi kadang-kadang kita berpikir gini, terlalu jauh Pak Pendeta. Aku gak mungkin sampai ke situ. Jangan lihat the perfectness. Jangan lihat kesempurnaan itu. Lihat apakah saudara punya progres ke arah situ atau tidak. Kalau saudara lihat kesempurnaan itu, saudara akan kecewa. Aku gak mungkin kayak gitu. Tapi kalau seandainya kita ada progres. Minggu lalu Pastor Alex jelas sekali. Untuk lari 42 kilo pertama kali itu susah sekali. Tapi kita berlatih. Hari ini aku akan coba lari 2 kilometer. Mungkin udah capek. Sudah aku stop. Besok aku akan coba lagi. Mungkin aku bisa lari 3 kilometer. Berarti ada progres di situ. Benar nggak? Aku coba lagi. Mungkin aku butuh 1 tahun. Mungkin aku butuh 2 tahun. Tapi kalau saudara tidak pernah mencoba, kapan majunya? Kapan majunya? Coba pikir. Kan kita punya care group. Kita mau ada berapa care group? Coba pikir gereja kita perlu berapa care group? Maunya punya berapa? Saya mau punya banyak sekali. 1000 kalau bisa. 1000 care group. Berarti kalau satu care group ada 10 orang. Berarti ada 10.000 anggota gereja. Tapi kalau ada 1000 care group. Butuh 1000 pemimpin. Kalau dengan wakilnya perlu ada 20.000 pemimpin. Nah kalau demikian kita punya. Suatu saat kelak aku akan mimpin care group. Bagaimana caranya? Aku harus punya progres tiap-tiap hari.
dalam pertumbuhan rohaniku. Aku harus maju. Ketika aku tidak tahu tentang ajaran-ajaran firman Tuhan, aku akan ikut Bible study dan aku akan belajar Alkitab. Aku tidak ngerti, aku ikut lagi, upgrade diriku. Upgrade supaya aku punya kemajuan. Lihat saudara, 1 tahun, 2 tahun yang lalu. Saudara seperti apa orang Kristen saudara? Dan bandingkan dengan sekarang. Apakah sama? Tidak ada pertumbuhan. Atau saudara berbeda? Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Kalau saudara punya kebiasaan buruk, saudara mau buang itu. Saudara mengatakan, kebiasaan buruk ini harus saya buang. Dan hari ini saya lebih baik dari kemarin. Kebiasaan saya makin baik dari sebelumnya. Harus punya mindset seperti itu dalam pikiran kita. Coba cek. Apakah saudara punya kemajuan dalam hidup rohani saudara sebagai orang Kristen? Atau biasa saja? Pendeta 25 tahun lalu saya jadi orang Kristen begini. Hari ini begini saja. Itu sama seperti saudara punya anak. Enggak ada pertumbuhan. Bayi dari tahun ke tahun bayi dan cuma minum susu saja. Menyedihkan kalau punya anak seperti itu. Nah, Tuhan ingin supaya kita bertumbuh dan menghasilkan buah, progres, saudara. Kemajuan itu dalam bahasa Yunani adalah istilah tentara di mana ada satu pasukan pendobrak pertama. Dan dia melakukan melakukan pembersihan di daerah tertentu, masuk kota. Dia bersih sehingga tentara-tentara lain bisa masuk ke situ dengan bebas. Masuk ke sana dengan bebas. Dan dia menjadi pelopor. Saudara lihat Rasul Paulus mengatakan. Lihat ini. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya. Supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Supaya dilihat oleh orang lain. Dan waktu orang lain melihat saudara. Mereka terinspirasi untuk maju. Harus kayak gitu. Kalau kamu hidup aku. Lihat hidupku. Hidupku maju dalam rohani. Dan orang lain itu bisa meniru saudara. Punya inspirasi. Menjadi inspirasi bagi orang lain. Lihat itu saudara. Bagaimana anak-anak kita melihat kita menjadi inspirasi bagi mereka untuk maju di dalam hal kerohanian. Bagaimana teman-teman kita melihat hidup kita menjadi inspirasi bagi mereka. Saudara pendobrak di tempat saudara untuk membuat orang lain siap masuk, maju bersama-sama dengan kita. Coba cek, apakah dalam kehidupan rohani kita malah mengalami kemerosotan, tidak seperti dulu lagi. Atau enggak terlihat, orang lain enggak lihat apa-apa. Majunya di mana? Enggak ada. Perutnya maju ya. Pak gendut ya. Atau enggak jelas terlihat. Saya lihat orang ini dulu sama sekarang beda. Hebat sekali. Semua orang ingin lihat saudara seperti itu. Dan Tuhan ingin lihat saudara seperti itu. Lihat saudara bagian terakhir. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Awasilah dirimu dan ajaranmu. Kamu mengajar ini, mengajar A, mengajar B, mengajar ini, mengajar itu, tapi apakah hidupmu sesuai dengan ajaranmu? Kita suka menasihati orang kan? Jangan beginilah, kita harus melakukan ini. Tapi hidup kita sendiri tidak seperti itu ngomongnya. Itu kan bahaya. Itu kan munafik namanya. Saya bisa ngomong kepada anak saya, nak, kamu mesti mengasihi orang lain. Tapi hidup saya kepada anak saya tampar terus. Saya tidak mengasihi dia. Mempan gak omongan itu? Munafik itu namanya. Saya cerita.
Suatu kali waktu anak-anak kami masih kecil, saya biasakan untuk membawa mereka untuk membaca Alkitab sebelum tidur. Setiap jam 9 malam TV ditutup dan kami baca Alkitab bersama-sama. Baca Alkitab bersama-sama. Selalu TV ditutup, baca Alkitab bersama-sama. Tapi sampai satu ketika, saya nonton bola, saya suka bola. Hari Sabtu itu bola. Dan klub saya yang main. Nggak bisa dilewatkan sedetik pun. Nontonlah saya gitu. Jam 9. Anak saya ngomong, "Papi, jam 9, saatnya baca Alkitab." Waktu dia ngomong begitu, saya nangis, saudara. Kenapa? Saya mengajar kepada anak-anak saya untuk baca Alkitab. Tapi saya sendiri tidak konsisten dengan apa yang saya ucapkan. Saudara konsisten enggak? Kepada Yesaya, melalui saya Tuhan bilang, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya jauh daripada aku. Cuma mulutnya doang yang mengatakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mana? Nyanyinya doang. Tapi hidupnya enggak seperti itu. Lihat saudara, di dalam ayat yang ke-16 ini mengatakan, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar ini tidak ngomong tentang keselamatan. Tapi begitu mereka lihat hidupmu yang penuh dengan perubahan, apa yang saudara ngomong, sesuai dengan apa yang saudara lakukan, maka mereka akan melihat, ini luar biasa ini orang. Luar biasa Tuhanmu yang mengubah hidupmu. Aku mau ikut Tuhanmu. Aku mau ikut Tuhanmu. Banyak orang menolak Yesus hanya karena orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kemunafikan. Ke gereja jadi saleh. Di luar, saudara tahulah. Di gereja memuji-muji Tuhan, tapi orang lain melihat saudara seperti apa. Orang-orang paling dekat sama kita, mereka yang akan menilai hidup kita itu seperti apa. Ayo nak ke gereja nak. Emang penting gak ke gereja papi? Penting nak, ke Kristen itu penting. Tapi aku gak pernah lihat papi baca Alkitab. Nah, aku gak pernah lihat papi ngajak kami berdoa. Waktu papi ngajak kami makan satu meja, papi gak pernah mimpin doa. Makan aja. Waktu kita ini ngomong soal kasih, mana papi kasih kepadaku? Papi ngomong soal kasih Yesus. Tapi gak pernah datang ke kamarku bertanya mengenai kabarku. Gak pernah tunjukkan kasih Tuhan itu kepada hidupku. Gak pernah. Ayo kita berubah. Walk what you talk. Hiduplah seperti apa yang ingin kau katakan. Sesuai dengan perkataanmu. Kita punya firman Tuhan. Hiduplah dengan firman Tuhan ini. Supaya orang lain melihat hidup kita. Mereka melihat Tuhan kita. Mereka memuji Tuhan kita. Itu intinya. Dan mereka percaya kepada Tuhan kita. Kita berdoa.